Selamat pagi Bapak Ibu, dosen penguji ujian kinerja PPG PAK dalam jabatan Batch 1 tahun 2024. Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Perkenalkan, saya Widuri Larasati, guru SD Negeri Sumber 3 Kota Surakarta. Pada kesempatan hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3 semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Materi pokok saya dapat berbuat baik. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Kenapa lemes ya? Satu kali lagi yang semangat. Bagaimana kabarnya? Oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang aku dapat berbuat baik. Tetapi sebelum kita mulai, Bu Widuri mau absen dulu. Apa ada yang tidak masuk ya? Fadil? Ada. Mbak Nika? Ada. Mbak Sandria? Ada. Mas Luhur? Mbak Gracia? Mas Christian? Ada. Ada semua ya, berarti ya hari ini. Oke, nah sebelum kita belajar, apa yang sebelumnya kita lakukan? Berdoa. Mas Luhur ya, Mas Luhur ya. Ya, silakan Mas Luhur maju ke depan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kamu mau belajar, berkatlah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, nyanyi yang keras. Biara berkesudahan, setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, melihat kasih-Mu, hidupku. Sungguh amat baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat semuanya. Boleh duduk kembali. Baik, kita mau ingat-ingat dulu ya pelajaran minggu lalu. Apa yang dimaksud dengan perbuatan baik? Ada yang masih ingat? Mbak Santi ya? Perbuatan yang membuat bahagia semua orang boleh. Apalagi perbuatan baik? Perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain, hal-hal baik yang kita buat untuk orang lain. Kemudian pesan Santo Paulus kepada di jemaat di Roma itu apa? Masih ada yang ingat? Kasih itu jangan pura-pura. Apalagi? Ada yang masih ingat lagi? Melakukan yang baik. Bagaimana perasaanmu saat berbuat baik? Senang. Apa? Lagi selain senang? Bahagia. Mbak Grace, kalau kamu harus berbuat baik, perasaan bagaimana? Mas Christian, kalau harus berbuat baik, perasaan bagaimana? Senang. Kemudian saat kamu berbuat buruk, perasaan bagaimana? Mas Luhur? Sedih. Mbak Gracia, kalau habis melakukan sesuatu yang tidak baik, bagaimana perasaanmu? Sebentar, apa? Tidak senang atau sedih ya? Itu tadi tentang bagaimana sih kalau kita habis melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah didik mampu memahami dirinya sebagai pribadi yang dapat membedakan perbuatan baik dan buruk melalui diskusi dengan tepat dan benar ya, melalui diskusi dengan tepat dan benar. Nah, anak-anak pernah
nggak kalian lihat bunga yang indah mekar di taman? Pernah. Burung yang berkicau riang? Pernah. Nah, semua ciptaan itu tentunya indah kita lihat, suaranya indah kita dengar. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga keindahan itu, baik kepada sesama maupun lingkungan sekitar kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk sesama dan lingkungan. Misalnya, berbagi dengan teman yang lapar, membantu teman yang kesulitan, membuang sampah pada tempatnya, nanti buang sampah di tempatnya. Kemudian, ada juga perbuatan-perbuatan baik, ya perbuatan yang tidak baik yang kita lihat atau kadang tidak sengaja kita lakukan. Misalkan membuli teman, buang sampah ada tempat sampah buangnya sembarang. Kita mau belajar tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk menurut Santo Paulus. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sih kita berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan kita. Apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk sesama dan lingkungan kita. Nah, sebelumnya kita mau lihat videonya ya. Jumpa lagi dari Jalan Katolik. Dengan aku dapat berbuat jauh berbuat baik untuk kita sekali. Pasti semua anak pernah berbuat baik. Lalu apa itu berbuat baik? Berbuat baik artinya melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Berbuat baik sebab keinginan daging adalah keinginan dan keinginan roh adalah keinginan daging. Kita bisa terlalu baik kita sebagai pribadi menjadi pribadi yang baik, bertanggung jawab dan berkali. Tadi kita sudah berbicara tentang sekarang. Coba kalian hidup. Setelah kita tadi melihat video, kita mau memperdalam tentang nasihat Santo Paulus dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Bulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Nasihat apa yang diberikan oleh Santo Paulus? Ada yang mau jawab? Iya, Mbak Nika. Ya, kasih itu tidak pura-pura, apalagi? Apalagi Mbak Grace? Melakukan yang baik, menjauhi yang jahat. Iya, melakukan yang baik menjauhi yang jahat. Sabar. Oh iya, sabar, tekun dalam doa. Oke. Kemudian yang kedua, apa kalian pernah berbuat baik seperti nasihatnya Santo Paulus? Pernah? Pernah. Apa? Oh, rajin belajar. Apa lagi? Masih setulus
Oh iya, mengasihi sesama setulus hati. Kemudian pernah Mas Christian apa? Oh, membantu orang tua. Oke, mengasihi berarti ini juga ya, mengasihi ya, membantu orang lain. Nah, setelah kita tahu mana yang mana yang lebih mudah berbuat baik sama berbuat buruk, sekarang kita mau mencoba memisahkan atau mengelompokkan perbuatan baik dan perbuatan buruk melalui LKPD yang nanti akan Bu Widu dibagi. Oke? Kita mau bagi dalam kelompok. Ya, kita mau bagi dalam kelompok. Benar. Sekelompoknya sesuai minggu lalu ketika kalian mengamati jurnal perbuatan baik di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kemarin kelompoknya Mbak Gracia sama Mas Luhur ya, tetap oke, berarti duduknya tetap. Kemudian kemarin Mbak Nike sama Mas Christian ya, oke, berarti tuker. Mas Christian yang pindah sini, Mbak Sandria yang pindah ke mejanya Mas Fadil, silahkan. Baik, Bu Duri mau menerangkan LKPD yang pertama. Nah, LKPD yang pertama adalah tentang ini, yang mengelompokkan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ya, dibuka yang kemarin yang ini. Oke. Ini adalah mind mapping. Apa mind mapping? Berarti kalian perbuatan ini kalian potong. Kemudian nanti kalian tempel. Nah, yang masuk dari gambar-gambar ini, yang masuk perbuatan baik diletakkan di bawahnya. Kalian boleh susun mengitari perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Yang masuk ke perbuatan baik yang mana? Kalian nanti bisa kasih panah-panah. Oh, ini perbuatan baik, perbuatan buruk. Yang perbuatan baik berarti kalian misalkan yang ini bisa dikerjakan. Selamat mengerjakan. Ini bisa. Ini perbuatan baik misalkan di sini. Perbuatan buruknya misalkan di sini. Nanti gambar yang dipotong tinggal tempel di sini, atau di sini tinggal dicocokkan. Nanti kalau yang kayak ini tinggal tarik garis. Ya, nah, misalkan nih. Misalkan nih, perbuatan buruk di sini berarti boleh, di sini boleh. Kita tarik garis gitu ya. Oke. Sudah bisa. Nah, ini perbuatan apa ini yang di lepas ini coba dua ini kira-kira ini gambar apa? Iya, orang apa? Orang bertengkar. Jadi kalau di sini boleh, ini tinggal tarik garisnya aja. Nah, oke. Bisa ya. Jadi kalau perbuatan baiknya taruh di sini. Nah, gitu. Coba ini. Ah iya, ini orang apa ini? Marah-marahan. Berarti perbuatan buruk. Iya, perbuatan buruk, perbuatan tidak, perbuatan jahat. Nanti perbuatan baiknya mau tambah di sini nggak apa-apa. Oh, terserah kalian kreasinya bagaimana. Tambah di sini, nanti ini tinggal sih. Kalau sudah menempel begini, tinggal ditarik garis seperti ini. Tinggal ditarik garis saja. Oh, dikasih panah set. Nah, seperti itu. Nah, ini di sini. Ya, nanti dah tarik set. Kayak kalian buat itu loh, mengelompokkan di panah. Nanti kalau begini boleh aja panahnya ke atas set. Boleh.
sudah selesai ya pengelompokannya. Oke, kita sekarang bisa dikeluarkan dulu yang pertemuan kita minggu lalu tentang mengamati perbuatan baik melalui buah-buahnya dikeluarkan dulu. Buahnya dikeluarkan dulu, buahnya. Oke, yuk keluarkan. Nah, bisa dikeluarkan semua di meja. Baik, kita sekarang punya buah-buahnya. Ada buah apa ini? Ini kelompok buah apel. Ya, ada buah apel. Kemudian di sini ada buah jeruk. Nah, ada buah jeruk. Ya, ini kemarin sudah mengambil daun-daun kering. Oke. Yang di tempatnya Mbak Nike. Oh, ini buah yang buruknya, ini buah baiknya. Oke, ini kemarin mengikuti pelajaran dengan baik. Ya. Baik, kemarin kan kita sudah membuat buah. Kira-kira kalau sudah ada buah ini, kita harus bikin apa? Kalau ini sudah ada buah-buahnya nih, supaya kalau buah ini hidupnya di mana sih? Di pohon. Berarti kalau ini buahnya sudah ada, kita bikin pohonnya. Pinter bikin pohonnya. Apakah bikin pohon ditanam dulu seperti itu? Iya? Enggak ya, kita mau bikin pohon-pohonan. Dari apa? Coba. Dari styrofoam. Coba kalian diskusikan di dalam kelompok. Kira-kira kalau kita mau buat pohon-pohonan, yang dibutuhkan itu apa saja? Ya, kalian bisa buat di sini. Diskusikan di dalam kelompok kalian, bahannya apa saja sih yang diperlukan? Nah, bahannya apa saja yang diperlukan? Alatnya apa saja yang diperlukan? Ayo, Mas Fadil. Nah, yuk, bahannya apa saja yang diperlukan? Kemudian bahannya alat-alatnya apa saja yang diperlukan? Kalian ngobrol, diskusikan dalam kelompok. Apa saja ya kalau kita mau bikin pohon itu apa saja ya? Bahannya apa ya? Alatnya apa ya? Kita harus menyiapkan apa saja ya? Silakan didiskusikan. Mulai dari sekarang. Bingung ya, agak sulit ya. Oke, sekarang Bu Widuri bantu ya. Misalkan nih kalian membuat pohon seperti ini. Kira-kira ini bahannya apa saja ini? Ini namanya apa? Styrofoam. Kemudian supaya bisa dibentuk seperti ini, kira-kira cutter, ya benar, cutter. Kemudian supaya nanti buah-buah itu bisa nempel di sini, lem atau solasi bolak-balik. Apalagi? Ya, kira-kira untuk membuat polanya ini supaya bisa jadi bentuk seperti ini, apa langsung dipotong? Di garis atau digambar dulu. Berarti perlu apa? Alat tulis, pensil. Iya, ini tidak perlu pakai penggaris ya, pakai pensil aja. Dibuat polanya. Nah, oke. Ada lagi? Mungkin siapa yang mau menambahkan? Perlu apa lagi? Ya, sudah. Oke. Baik, sudah semua kira-kira alat bahannya? Iya, sudah ya. Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Enggak. Ini tadi namanya styrofoam. Baik. Sekarang bisa didiskusikan lagi ke dalam kelompok. Kira-kira menambahkan apa saja sih? Atau perlu hiasan atau tidak? Bisa dibicarakan dalam kelompok. Kita mau mencoba untuk membuat pohonnya seperti yang tadi Bu Widuri contohkan. Ya, kita mau masuk ke dalam kelompok. Nanti kalian gambar buahnya. Kan tadi kalian sudah diskusikan prosesnya bagaimana sih, cara membuatnya bagaimana. Nah, kalian praktekkan bagaimana cara membuat pohonnya. Baik, nyambung. Nah, kalian coba gambar pohonnya. Kalian bisa gambar pohonnya, tapi modelnya bagaimana?
cabang-cabangnya seperti ini. Nah, bisa dilanjutkan. Ini cabangnya ke sini, ke sana lagi, pasti. Ya. Oke. Nah, ini kalau pohon itu ada apa nih tadi? Ada? Oh, buahnya kan juga ada. Ada apa nih kalau pohon? Ada ranting. Ada ranting, nanti bisa gambar dulu rantingnya. Misalkan. Rantingnya tuh ada banyak apa? Cuma ada satu. Biasanya ada banyak. Ini bisa dilanjutkan mungkin ke sini. Terus ke sini. Terus nanti baru batangnya ke sini set. Gitu. Coba bisa dilanjut. Nah, kita mau mempresentasikan tentang buah yang kalian minggu lalu sudah amati tentang perbuatan apa saja kemarin? Perbuatan apa? Baik dan buruk atau dan jahatnya. Sekarang satu-satu bercerita atau mempresentasikan tentang buahnya. Itu hari apa dan apa yang kalian lihat? Oke, kita mulai dari tempatnya Mbak Nika ya. Oke, silakan Mbak Nika. Perbuatan baik dulu. Perbuatan baik dulu. Hari Selasa melihat apa? Tidak terlambat. Oh iya, ada yang tidak terlambat. Apalagi perbuatan baiknya yang dilihat pada hari itu. Jumat. Apa yang kamu lihat di hari Jumat? Semangat. Oh, ada semangat senam ya. Oh iya, karena hari Jumat pada semangat senam. Oke, coba Mas Christian, apa yang kamu lihat di hari lainnya tentang perbuatan baiknya? Rabu berbagi bekal. Oh, ada yang berbagi bekal. Oke, kemudian perbuatan buruk, apa yang kalian amati dia hari-hari itu dalam perbuatan buruknya? Coba ngomong dulu. Jahil. Pada hari apa itu melihat orang teman yang jahil? Oh, hari Selasa. Mbak? Kamis. Hari Kamis. Tidak mengerjakan PR. Hah? Tidak mengerjakan PR. Oh, ada teman yang tidak mengerjakan PR. Oke, baik. Tepuk tangan. Kelompoknya Mbak Gracia, coba kita lihat. Apa saja sih yang sudah diamati? Kamis. Tas. Oh, ada yang melihat murid, ada yang membawakan tas guru. Coba kalau Mbak Gracia. Hari Rabu. Menyiram tanaman. Oh, ada yang menyiram tanaman. Masih ada yang menyiram tanaman ya pagi-pagi ya. Baik. Kemudian apa lagi? Perbuatan baik Allah yang perbuatan buruknya yang kalian amati selama kurang lebih 1 minggu. Ada yang bertengkar, Mbak Gracia. Hari Senin. Oh, ada yang jahil, temannya ada yang jahil. Tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Gracia dan Mas Luhut. Coba sekarang kelompoknya Mbak Sandria dan Mas Fadil. Silakan dipresentasikan. Apa yang kalian amati selama 1 minggu kemarin? Oh, ada yang belajar bersama. Mengerjakan PR bersama atau belajar bersama? Belajar bersama. Hari Kamis. Hari Kamis juga. Piket kelas. Oh, melaksanakan piket kelas. Oh ya, oke, mati ya, baik. Sekarang perbuatan buruknya. Ada yang usil, banyak yang usil ya. Angin. Jahil marah. Oh, ada yang jahil sama marah-marah. Kemudian ada lagi? Oh, ada yang bertengkar. Baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Sandria dan Mas Fadil. Potong susah. Kemudian tapi solusinya bagaimana tadi? Dikerjakan bersama. Oke, apa ini tadi kendalanya ditulisnya di sini ya. Kendalanya apa tadi? Kesulitannya apa? Tadi kesulitannya itu apa? Mengerjakannya tadi. Saat menggambarnya susah.
Baik, pohonnya sudah jadi. Nah, berarti buah baiknya di mana? Tempel di mana? Atas. Buah yang tidak baiknya di mana? Bawah. Baik, silakan kalian kerjakan. Kemudian nanti kalian presentasikan. Dipotong. Bisa? Makan kecil-kecil aja biar nggak ini, biar nggak kesusahan. Bisa? Maksudnya bisa. Makan mau tambah yang mana? Ya. Ini jangan diiring terus potong. Dikit-dikit aja deh. Dibuka dulu. Dikit-dikit aja. Sini cukup sedikit ya. Itu ke dalam dulu di bawah, paling bawah. Nah ya. Ini nggak secara sini. Nanti kalian dibakar. Yang buruk dikit aja soalnya kita mau pas masakannya ini dikit aja deh. Boleh nggak di sini di tengah boleh. Ini udah dikit-dikitnya, sedikit tempel di. Nah langsung. Nah tarik kan cepat. Nah gampang kan kalau kamu besar susah. Ini cukup dikit aja begini. Tempel. Nih boleh dipotong. Ini jangan lupa sampahnya dulu. Sudah selesai semua ya, sudah jadi pohonnya, sudah ditempel. Coba bisa diperlihatkan ke Bu Juri. Oke, wow, ada ternyata banyak juga ya pohonnya, buah-buahnya. Lebih indah ya dilihatnya ya. Baik, sekarang waktunya buat presentasi tentang pohon yang kalian buat. Ya, bisa maju ke depan satu persatu. Baik, yang pertama maju dari kelompok jeruk, silakan. Ya, silakan dipresentasikan hasil dari kelompoknya kalian. Saya dari kelompok buah jeruk ingin memperhatikan hasil pohon kebaikan kami. Kami sudah melakukan pengamatan dan kami mendapatkan hasil dari buah baik dan buah buruk. Buah kami tempel di atas. Kami akan berusaha untuk tidak lagi membuat buruk. Terima kasih, sekian prestasi dari kami. Oke, tepuk tangan dulu untuk presentasinya. Sebentar. Ada pertanyaan? Cukup? Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangannya. Baik, yang berikutnya kelompok apel, silakan maju ke depan. Tepuk tangan. Silakan. Ya, apel. Silakan. Saya dari kelompok buah apel ingin mempresentasikan hasil pohon kebaikan kami. Kami sudah melakukan buah buruk akan kami buang sehingga kami akan berusaha untuk. Terima kasih, sekian presentasi kami. Tepuk tangan dulu semuanya. Ada pertanyaan? Oke. Kesulitannya dalam pembuatan. Kesulitannya dalam pembuatan apa, Mbak Gracia dan Mas Luhur? Tadi merasa sulitnya di mana? Saat apa? Sandri ya? Ya, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Baik, yang terakhir kelompok pear, silakan maju ke depan. Mbak Nika dan Mas Christian. Silakan. Saya dari kelompok buah pear ingin mempresentasikan hasil pohon kebaikan kami. Kami sudah melakukan pengamatan dan kami mendapatkan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Oke, tepuk tangan. Suaranya kecil sekali. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, Mbak Gracia. Apa, Mbak? Oh, apakah selama pengerjaan tadi ada sesuatu yang sulit?
Ada apa, Mbak? Saat menggambar. Oh, saat menggambar. Tepuk tangan, bisa kembali ke tempat duduk. Kita sudah lihat tadi hasil buah-buahnya yang ada di depan kalian ini. Ternyata buah-buahnya sangat apresiasi buat kalian karena sudah bekerja keras dan hasilnya pun sangat baik. Ya, ayo kita baru aja belajar perbuatan baik, perbuatan buruk loh ini, ya. Yang perbuatan buruk harus diapakan? Dibuang. Perbuatan baiknya disimpan aja, disimpan dan dilakukan supaya buahnya selalu baik seperti buah-buah kalian yang di atas itu. Baik anak-anak, kita mau tutup kegiatan kita hari ini dengan lagu penutup. Silakan semuanya berdiri. Yang mana? Ini caraku, ini jerit. Yo, kesimpulannya apa? Dalam hidup kita harus rukun, apalagi apa? Berbuat baik, apalagi yang buruk-buruk harus dibuang. Nanti kita mau bakar perbuatan buruk kalian. Kalian itu nanti sebagai simbol bahwa kita juga harus membuang perbuatan buruk yang ada dalam diri kita. Kita nanti mau bakar ya yang perbuatan buruknya. Nah, seperti bacaan kita hari ini dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26 tentang apa tadi? Buah-buah roh. Masih ingat tadi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, pengendalian diri. Nah, itu yang harus kita tanamkan, yang harus kita terapkan dalam keseharian kita. Dan perbuatan-perbuatan buruk seperti tadi apa? Jahil, suka marah, ajak-ajakan ada nggak tadi? Ada ajak-ajakan, harus kita hilangkan dan hindari. Betul sekali. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Oke. Pelajaran kita hari ini sudah hampir selesai dan kita akan masuk ke dalam refleksi kita. Ya. Jadi kita mau masuk ke tes dulu, tes hari ini ya. Bu Widuri bagikan tes hari ini. Kita masuk ke refleksi. Kalian ambil pohon buah-buah dari perbuatan buruknya. Nanti kita akan bawa keluar. Kita akan bakar sebagai simbol bahwa perbuatan buruk kita juga harus dihilangkan, dibakar. Ya, tidak boleh kita lakukan lagi. Silakan bisa diambil pohon-pohon buah-buah perbuatan buruknya. Nah, ya, di bawah. Nanti kita mau bakar di luar. Tunggu sebentar. Oke, di bawah ya. Di bawah. Ini sebagai simbol bahwa keburukan-keburukan kalian sudah dibakar. Oke, nah semoga keburukan-keburukan kita juga terbakar bersama kertas-kertas perbuatan buruk yang kita amati ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan karena kami boleh belajar tentang nasihat Santo Paulus, tentang buah-buah kebaikan. Semoga simbol-simbol buah buruk yang kami bakar ini, bahwa
kami pun harus membakar segala keburukan yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin.